kolom C baris keempat dikurangi kolom C baris ke-5 ya. Lalu nomor formatnya kita pilih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah subscribe, like, memberikan komentar, dan share video saya. Di video kali ini saya akan menjelaskan cara menggunakan rumus di Microsoft Word. Ini sudah saya siapkan sebuah tabel yang berisi penjualan laptop dan printer. Di sini ada muncul satuan, ya, volume, harga satuan. Nah, kalau kita ingin menghitung total harga, di Microsoft Word itu dapat digunakan rumus perhitungan. Jadi kita tidak menghitungnya secara manual, kita menghitungnya menggunakan rumus. Nah, ini pertama-tama teman-teman letakkan kursor di sini ya, di total harga. Lalu teman-teman di sini kan ada menu ya, kita pilih yang layout. Kalau tampilannya kan aslinya seperti ini, home, insert, draw, design, layout. Nah, teman-teman pilih layout yang ini, bukan yang ini. Pilih yang ini ya, layout yang ini. Nah, di sini akan muncul submenu formula. Di sini ada keterangan add a formula to a cell to perform a simple calculation such as average, sum, or count. Nah, di sini adalah maksudnya kita bisa menggunakan formula atau rumus untuk menghitung hal-hal yang simpel ya. Oke, kita klik aja ya. Nah, lalu muncul seperti ini, sum left secara otomatis. Jadi di sini akan jumlahkan yang sebelah kiri sih di mana kursor kita ditempatkan. Cuma karena kita inginkan menghitung total harga ya, bukan penjumlahan. Berarti di sini kita hapus dulu rumusnya ya. Nah, untuk memilih rumus di sini ada trace function, kita klik aja. Nah, di sini ada absolute, and, average, count, define, false, dan sebagainya ya. Nah, kita pilih yang ini produk, lalu ada kurung buka dan kurung tutup. Di antara kurung buka dan kurung tutup, kita akan menghitung perkalian ini kan, berarti sebelah kiri ya. Langsung kita ketikkan aja left. Jadi produk dan kurung left ya. Lalu jangan lupa di nomor formatnya kita pilih yang ini. Ini ada beberapa pilihan sih. Ada yang 2 digit di belakang koma, ada yang persentase, ada segala macam lah ya. Kita pilih yang ini. Ini kalau kita klik ke bawah, sampai seperti ini. Ada rupiah juga. Saya pilih yang ini, tanpa di belakang koma. Kita pilih oke. Nah, makanya laptop itu 10 unit, harga satuan 17 juta, berarti total harganya itu adalah 170 juta. Ini udah langsung otomatis. Nah, berikutnya kita tempatkan di sini ya, printer 5 unit 2.500.000 satu unitnya. Nah, kalau di Excel kan kita bisa menggunakan copy paste ya, atau paste. Nah, kalau di Microsoft Word kita dapat mengganti pastenya itu ya, rumah paste itu dengan menggunakan F4. Nah, kebetulan laptop saya itu mereknya Lenovo. Atau teman-teman yang laptopnya merek Acer juga sama. Jadi harus menambahkan Fn terlebih dahulu ya. Jadi Fn berbarengan dengan F4. Nah, otomatis menghitung seperti ini ya. 12.500.000. Oke, berikutnya kursornya ditempatkan di bawah. Sini dapat jumlah sebelum dipotong diskon. Berarti kita jumlahkan aja ya ke atas. Di sini kita menggunakan yang tadi layout formula. Lalu kita klik. Nah, di sini otomatis ya. Sum above berarti menjumlahkan di atas dari di mana kursor tersebut ditempatkan. Sudah otomatis ya. Kita pilih yang lalu berikutnya number format. Dan ini seperti tadi, lalu kita pilih OK. Nah, otomatis ke jumlah 182.500.000. 182.500.000. Oke. Ada diskon 5%. Nah, untuk di sini kita tempatkan dulu di sini. Oh ya teman-teman, sebelum menggunakan rumus, kalau di Excel itu kan ada sel ya, yaitu kolom dan baris. Nah, di Word juga ini karena tabel,
kita anggap seperti itu juga. Ini berarti ya, kalau nomor, barang, satuan, volume, harga, satuan, dan total harga itu disebutnya baris. Ya. Baris pertama, ini baris kedua, ini baris ketiga, baris keempat, baris kelima, baris keenam. Kalau ini nomor 1, 2, 3, 4, nah ini disebutnya kolom ya. Barang, laptop, printer, nah itu disebutnya kolom. Nah, sekarang kita menghitung ya. Kalau di sini berarti kolom A, kolom B, kolom C, kolom D, kolom E, kolom F. Kalau ini berarti baris ke-1, baris kedua, baris ketiga, baris keempat, baris kelima, baris keenam. Namun berhubung di sini ada match cell ya. Ini kan jumlah sebelum potong diskon di match ya. Selnya itu di match ya, di cell. Nah, itu dihitungnya berarti satu kolom. Makanya ini disebut bukan kolom F ya. Tapi sebenarnya A, B, C. Nah, disebutnya C. Di kolom C baris keempat dikali 5%. Ya. Maksudnya jumlah sebelum potong diskon dikali 5%. Seperti itu ya. Ya, sekarang kita seperti tadi, formula ya, layout. Isinya ganti nih. Untuk mencari tahu diskon 5% itu berapa, berarti adalah seperti yang saya sebutkan tadi, kolom C baris ke-5 atau C5 ya. Oh salah, kolom C baris ke-4 ya, berarti C4. Oke, dikali 5%. 5%. Jangan lupa number formatnya kita pilih ya. Saya pilih yang ini. Nah, berarti kolom C baris ke-4 dikali 5%. Nah, kita pilih OK. Oke, berarti sudah diketahui ya. 5% dari 182.500.000 adalah 9.125.000. Lalu untuk mengetahui jumlah setelah dipotong diskon 5%, berarti jumlah bersihnya berapa nih? Kita tempatkan seperti tadi ya di sini ya, selnya. Kita layout, formula, kita klik ya. Jadi adalah kolom C ya, A, B, C dikurangi kolom C baris ke-4 ya, 1, 2, 3, 4 dikurangi kolom C baris ke-5 ya. Ini dihilangkan dulu seperti tadi, berapa? Kolom C baris ke-4 dikurangi kolom C baris ke-5 ya. Lalu nomor formatnya kita pilih OK. Setelah itu dapat diketahui secara otomatis jumlah setelah dipotong diskon 5% adalah 173.375.000. Oke, mudah-mudahan dapat dimengerti ya. Kalau misalkan terlalu cepat diulang aja videonya. Jangan lupa dukung video saya dengan cara like video ini, lalu subscribe channel saya dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video berikutnya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.